teman-teman, kembali lagi bersama kami, mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, program studi pendidikan matematika semester 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tipe data dan operasi input serta output data menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh program yang pertama, yakni program data pribadi atau biodata. Kita awali dengan judul program. Judul program di sini adalah program biodata. Kemudian use CRT. Kenapa saya gunakan ini? Karena program ini dijalankan pada sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Kemudian variabel. Nah, variabel di sini saya pakai adalah nama, tempat tanggal lahir, jurusan, hobi, instansi, NIM, pekerjaan. Dan bisa ditambahkan lebih banyak lagi variabel. Dan tipe data yang saya gunakan di sini adalah tipe data string, di mana tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung banyak karakter sekaligus. Nah, kemudian kita masuk pada program inti. Nah, program inti itu biasanya diawali dengan kata begin. Nah, setelah itu muncul kata ini. Kata ini adalah singkatan dari clean screen, yakni bertujuan untuk menghapus output dari kode program sebelumnya. Setelah itu, write-learn. Nah, write-learn itu digunakan dengan tujuan agar statement yang kita gunakan atau kita input tidak berada pada satu baris yang sama. Nah, untuk mengakhiri program ini, kita mengakhirinya dengan menggunakan kata end. Untuk menampilkan outputnya, kita harus menjalankan program terlebih dahulu dengan mengklik menu Run. Setelah itu, klik menu Debug. Nah, setelah itu klik Output. Nah, di sini outputnya adalah kami hobi membaca, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, NIM 84212190005, mahasiswa. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua dengan judul program yakni program konversi suhu, kemudian use CRT, kemudian variabel di sini adalah variabel F, variabel C. Nah, F melambangkan Fahrenheit, C melambangkan Celsius, dengan tipe data di sini adalah tipe data real, di mana tipe data real adalah tipe data yang mengandung pecahan paling sedikit harus ada 1 digit sebelum dan sesudah desimal. Kemudian kita masuk di program inti. Biasanya program inti itu diawali dengan kata begin. Dan dalam program inti ini, dia akan menginput statement dan kode-kode yang akan kita gunakan. Di sini yang pertama adalah write-learn program konversi Fahrenheit ke Celsius. Yang kedua ini dia akan menyesuaikan program pertama agar terlihat lebih rapi.
Yang berikut, menginput suhu dalam Fahrenheit dengan perintah masukkan suhu dalam Fahrenheit. Dan C di sini merupakan rumus atau formula yang berfungsi untuk mengkonversikan suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Yang berikut, menginput statement jadi suhu dalam Celsius adalah, di sini ada C 6/2. Ini berarti bahwa 6 rata kiri dan 2 digit angka di belakangnya. Setelah itu kita akhiri program ini dengan N. Untuk menampilkan output, kita harus menjalankan program tersebut dengan cara klik menu Run, setelah itu masukkan suhu di dalam Fahrenheit. Misalnya di sini saya masukkan 112. Maka di sini akan muncul suhu dalam Celsiusnya adalah 44,44. Sekarang kita masuk pada contoh ketiga dengan judul program, yakni program konversi waktu dengan variabelnya yakni J, M, D, dan H. Yakni J melambangkan jam, M melambangkan menit, D melambangkan detik, dan H adalah hasil. Dengan tipe data yang digunakan adalah tipe data integer, di mana tipe data ini adalah tipe data yang mengandung angka bulat, tidak mengandung desimal ataupun pecahan. Kemudian kita masuk pada program ini. Seperti biasa, ia akan diawali dengan kata begin, kemudian perintah write learn. Di sini kita masukkan statement program konversi waktu. Kemudian di bawahnya ini menyesuaikan program pertama agar terlihat rapi. Kemudian write learn, masukkan jumlah jam. Kemudian write learn, masukkan jumlah menit. Kemudian masukkan jumlah detik. Kemudian write learn, hasil sama dengan 1 jam kali 3600 tambah 1 menit kali 60 detik. Kemudian write learn, input perintah jadi hasil konversi
dan perintah ini akan diakhiri dengan kata N. Untuk menampilkan outputnya, kita harus menjalankan program terlebih dahulu dengan mengklik menu Run, masukkan jumlah jam. Misalnya di sini saya masukkan jamnya 23. Jumlah 23. Jumlah menit misalnya 120. Dan detiknya sama dengan detiknya saya masukkan 60. Maka kita lihat outputnya. Jadi hasil konversinya adalah konversi ke detiknya adalah 24.524 detik. Dengan begitu maka program kita dinyatakan berhasil. Baiklah, kita akan masuk pada contoh soal yang keempat. Judul program di sini yaitu program menukar nilai. Lalu variabel yang akan kita gunakan yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C. Namun perlu diingat bahwa variabel-variabel ini tidak terbatas dan bisa kita ganti dengan variabel-variabel yang lain. Lalu di sini kita melihat tipe datanya adalah tipe data integer. Yang mana tipe data integer ini merupakan tipe data yang mengandung bilangan bulat. Yang berikutnya kita masuk pada program utama. Program utama selalu diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Nah, dalam program utama ini kita akan menginput statement atau kode-kode yang akan dijalankan. Nah, untuk menginputnya kita menggunakan perintah writeLine. Nah, kenapa kita menggunakan perintah writeLine? Karena dengan menggunakan perintah writeLine ini, maka dengan otomatis tulisan tidak akan terikat pada satu baris yang sama. Yang pertama kita melihat perintah writeLine, program menukar nilai A menjadi B. Jadi perintah pertama, perintah ini menginput program menukar nilai A menjadi B. Lalu yang berikutnya writeLine, untuk perintah yang kedua ini tinggal disesuaikan dengan perintah yang pertama agar terlihat lebih rapi. Yang berikutnya writeLine, masukkan nilai A. Lalu readLine A. Nah, ketika kita memasukkan nilai A, maka pada output nanti akan terbaca A. Lalu writeLine, masukkan nilai B. Jadi pada outputnya nanti akan terbaca nilai B. Yang berikutnya writeLine C sama dengan A, lalu yang berikutnya A sama dengan B, dan B sama dengan C. Nah, maksud dari ketiga ini merupakan nilai dari setiap variabel ini bisa ditukar, artinya C bisa ditukar menjadi A pun bisa ditukar menjadi B, serta B bisa ditukar menjadi C. Yang berikutnya writeLine hasil A sama dengan A dan B sama dengan B. Baiklah, sebelum kita menjalankan program tersebut, kita harus mengakhiri dengan tanda N. Nah, kode N ini selalu diakhiri dengan tanda titik yang menunjukkan bahwa program telah selesai.
Lalu untuk memunculkan outputnya, kita harus menjalankan program tersebut dengan cara kita mengklik menu Run, lalu menjalankannya. Baiklah, di sini outputnya sudah seperti ini. Lalu kita harus membuktikan apakah betul nilai A akan tertukar dengan nilai B dan C ataupun sebaliknya. Nah, untuk membuktikannya, kita harus memasukkan atau menginput sebarang nilai A. Jadi di sini saya akan menginput nilai A dengan sebarang angka yang merupakan bilangan bulat. Di sini saya akan memakai angka 25. Lalu yang berikutnya, kita memasukkan nilai B atau kita menginput nilai B dengan sebarang bilangan bulat. Di sini saya memilih bilangan 50. Baik, kita sama-sama perhatikan bahwa ini merupakan kondisi awal sebelum kedua nilai ditukar. Jadi ini merupakan kondisi awal sebelum kedua nilai ditukar. Lalu untuk melihat apakah kedua nilai A dan B itu tertukar, kita harus meng-enter sekali lagi. Setelah di-enter, kita kembali ke menu debug. Lalu kita klik output dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi tadi sebelum ditukar, kondisi nilai A yaitu 25 serta nilai B yaitu 50. Nah, hasil setelah ditukar, nilai A nya 50 serta nilai B nya 25. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa program atau statement-statement yang kita masukkan pada program ini sudah berhasil atau tidak mengalami error lagi, dan hasilnya pun juga sudah membuktikan bahwa nilainya benar-benar tertukar. Dengan demikian maka program ini telah selesai. Sekian dan terima kasih. Nah, mudah bukan cara mengoperasikan aplikasi Turbo Pascal? Terima kasih dan selamat mencoba.